Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dzurriyyati wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa abaina minal muslimin. Ala ruhi abaina wa ummatil mustaqim wa jaddatina wa masyayikhina syekh ma'adil amin al-islam bin muassisi wa ansari. Syekhina Kiai Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya al-asatidzah, kita masih di bab ini. Insyaallah hari ini terakhir di bab 2 ini. Nanti kita akan segera pindah ke bab ketiga. Ada 7 poin yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang adab seorang santri, seorang muta'allim, seorang pembelajar pada dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wasamin, poin yang ke-8. Ayyuqallila, seorang pelajar, seorang pembelajar itu mestinya meminimalkan isti'mal al-mata'im, penggunaan makanan-makanan allati hiya min asbabil bilada, yang mana makanan-makanan itu merupakan sebab-sebab dari bilada. Bilada itu artinya bodoh, dhaful zakat, lemahnya kecerdasan. Wa dhafil hawas, menjadi sebab juga dari lemahnya indera. Al-hawas itu indera-indera kita. Nah, contoh-contohnya apa makanan-makanan yang seperti itu? Katufahil hamid, apel yang kecut. Wal baqila, baqila itu kacang-kacangan. Wa syurbil khalli, al-khallu itu cuka, meminum cuka. Wa kadzalika, dan demikian pula makanan-makanan mayuksiru isti'maluhu, yang mengkonsumsinya itu bisa memperbanyak al-balgham. Al-balgham itu artinya dahak, lendir yang ada di dalam tubuh. Al-mublit, yang bikin tidak cerdas, lidhihni, kepada akal, kepada otak. Wal musqil lil badani, yang memberatkan badan. Contohnya apa? Kakasratil alban, meminum terlalu banyak susu. Wasamak, dan ikan. Wa asbahi dzalika, dan hal-hal lain yang semacam itu. Jadi ini memang ada tradisi di kalangan ulama untuk menghindari makanan-makanan tertentu itu. Bahkan mungkin sebagian dari makanan tersebut termasuk hal-hal yang mungkin di zaman modern ini justru dianjurkan oleh banyak orang. Misalnya, Anda lihat tadi ada contoh ikan, misalnya kan as-samak. Itu kalau di sini disebut ma yaktsuru istimaluhu al-balgham,
Dia akan memperbanyak dahak di tubuh kita, lalu membuat kita kehilangan sebagian kecerdasan itu. Padahal kalau sekarang makan ikan itu kan identik dengan kecerdasan. Orang ini makan karena orang ini cerdas karena banyak makan ikan. Tapi saya kenal ada beberapa ulama masih hidup sekarang yang memang ketika masa tolabul ilm itu memang tidak makan ikan, sama sekali tidak makan ikan. Jadi menolak betul untuk makan ikan itu. Bahkan salah satu dari beliau itu baru makan ikan di sebuah kesempatan ketika diperintahkan oleh gurunya untuk menemui tamu dan makanan yang dihidangkan pada saat itu adalah ikan. Baru terpaksa saat itu beliau makan ikan. Alimnya luar biasa. Jadi artinya ya orang yang tidak makan ikan juga ada, yang alim, yang cerdas itu banyak. Yang makan ikan juga bahagia. Wayang bagi ayyajtaniba, seharusnya seorang pembelajar juga yajtanib, menjauhi mayurisun nisyan, yang bisa mendatangkan, mewariskan lupa. Jadi membuat dia pelupa bil khosiyah, secara khusus. Contohnya apa? Ka'akli asari su'ril fa'ri. Jadi makan bekas sisa makanan yang dimakan tikus. Jadi misalnya kita meletakkan makanan, kemudian dimakan oleh tikus, misalnya kita tahu bahwa itu dimakan tikus, atau tahu atau tidak tahu itu dimakan oleh tikus, kemudian kita makan. Itu menurut tradisi yang ada dalam kitab-kitab semacam ini, itu akan membuat kita menjadi pelupa. Atau wa qiraati alwahil kubur, membaca alwah itu papan kuburan, mungkin batu nisan. Kalau ada orang yang hobinya pergi ke kuburan kemudian melihat batu-batu nisan itu dibaca satu persatu, itu bisa bikin lupa. Waddukhuli baina jamalaini maqturaini, atau masuk ke tengah-tengah dua unta yang digabungkan. Misalnya ada dua unta berdempetan gitu, memang diletakkan berdampingan, lalu kamu masuk di tengah-tengahnya. Nah, itu juga bisa yurisun nisyan. Wa ilqa'il qamli hayyan, membuang, al-qamlu itu kutu, hayyan dalam keadaan hidup. Ada kutu, tidak kamu bunuh, kamu buang dalam keadaan hidup, itu yurisun nisyan. Jadi banyak memang aqwalul ulama, bahkan ada yang sampai menisbatkannya sebagai hadis, tetapi mayoritas ulama bilang hadisnya itu dhaif, atau bahkan ada yang bilang maudhu, palsu, yang menyebut tentang hal-hal yang bisa menyebabkan kita menjadi pelupa itu. Termasuk diantaranya ya aklu tufah tadi, itu makan apel. Kalau sekarang apel itu kan termasuk salah satu buah yang dianjurkan, yang paling bagus. Kemudian juga termasuk al-baulu fil ma'ir raqid, kencing di air yang menggenang, itu juga mewariskan lupa. Jadi saya tidak tahu itu bagaimana, tetapi begitulah tradisi yang berkembang. Dan yang kitab-kitab yang menulis seperti ini bukan hanya karya Syekh Hasyim Asy'ari ini. Banyak kitab-kitab yang bergenre seperti ini, artinya bicara tentang adabul muta'allim, adabus sami misalnya, adab pembelajar, itu banyak yang mengutip hal-hal seperti ini. Jadi tindakan-tindakan
atau perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan resikonya itu kita bisa menjadi pelupa, bisa mengurangi kecerdasan dan sebagainya. Ya, ada baiknya saya kira kita memperhatikan hal-hal tersebut, kemudian mempertimbangkan dan melakukan hal-hal yang menurut kita bisa kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Itu yang ke-8. Al-anotasi. Poin yang ke-9. Ayyuqallila naumahu. Muta'allim itu harus meminimalkan tidurnya, mengurangi tidurnya. Malam yalhaqhu dararun, selama itu tidak menyebabkan baginya bahaya, tidak mendatangkan bahaya baginya, fi badanihi, pada badannya, wa dhihnihi, dan pikirannya, otaknya. Berapa kadar standar tidur menurut Kiai Hasyim Asy'ari ini? Wala yazidu fi naumihi, dan dia tidak lebih dalam tidurnya itu, tidak melebihi fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, ala 8 sa'atin, 8 jam, tidak lebih dari 8 jam. Wa huwa thuluthuz zaman, dan 8 jam itu adalah sepertiga dari waktu. Karena sehari semalam 24 jam, 8 jam itu berarti sepertiga. Kalau kamu tidur 8 jam saja sehari, maka sepertiga hidup kamu diisi tidur. Nah, itu maksimal. Ya, saya kira normal itu kan, 8 jam itu kan memang normal. Tapi itu maksimalnya itu ya, bukan minimalnya. Maksimal 8 jam, jangan lebih dari itu. Fa in ihtamala haluhu, kalau kondisi badannya, kondisi fisiknya, kondisi pikirannya bisa menanggung aqalla minha, yang lebih sedikit dari 8 jam itu, fa'ala, maka dia kerjakanlah tidur itu kurang dari 8 jam. Itu tentang tidur. Saya kira kalau itu masyhur memang ya, tidur itu faman talabal ula sahirul layali, kan memang mengurangi tidur memang. Dan kisah-kisah para ulama tentang itu saya kira banyak sekali. Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu ketika belajar bahkan pernah kan sampai 2 tahun nyaris tidak tidur. Jadi tidurnya itu ya hanya di atas tumpukan kitab itu, capek belajar, letakkan kepala beliau sebentar, tertidur, bangun lagi, belajar lagi, terus begitu. Jadi memang taqlilun naum itu sesuatu yang dianjurkan dan saya kira disepakati oleh banyak ulama sebagai salah satu adab seorang muta'allim dalam proses ketika dia belajar. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, ayyuriha nafsahu, untuk seorang muallim itu yuriha nafsahu, mengistirahatkan dirinya, jiwanya, wa qalbahu, dan hatinya, wa dhihnahu, dan pikirannya, wa basarahu, dan matanya. Idza kalla itu artinya dha'ufa atau ta'iba. Idza kalla, jika capek, jika melemah, syai'un min dzalika, salah satu dari hal-hal yang tadi disebutkan itu. Capek badannya, capek pikirannya, ya istirahat. Wadha'ufa atau melemah. Dengan cara apa? Bitanazzuhin. Tanazzuh itu artinya jalan-jalan, rekreasi. Wa tafarrujin, wa tafarruj itu artinya menonton atau menghibur diri. Fil muntazahat, di tempat-tempat rekreasi, tetapi dengan syarat bihaitsu ya'udu ila halihi. Yang penting dia begitu melakukan rekreasi itu nanti pada akhirnya akan kembali kepada kondisi yang semula.
Jadi main-main sebentar, pikiran segar, ya balik lagi kemudian ke kondisi awalnya, belajar lagi. Wala yadhi'u alaihi, bukan kemudian hilang mabuk dalam hal-hal yang main-main, yang rekreasi tadi itu. Kadang-kadang ada orang yang niatnya hanya menghibur diri, belajar asik dia. Kayaknya capek saya nih main game. Belajarnya setengah jam, main gamenya karena keasikan 3-4 jam misalnya. Nah itu kan yadhi'u alaihi, yang begitu itu. Dia hilang, dia lenyap, dia mabuk dalam hal-hal yang menghibur itu, justru lupa bahwa tujuan dari hiburan itu sebetulnya selingan untuk mengistirahatkan otak, mengistirahatkan pikiran. Wal-ashir, yang 10, ayatrukal isyrata. Al-isyrah itu artinya al-mukhalatah, al-musahabah. Jadi menghindar dari banyak bergaul. Fa inna tarkaha, karena sesungguhnya meninggalkan banyak bergaul tadi itu, min ahammi, merupakan sebagian dari hal-hal yang paling penting, mayam bagi li talibil ilmi, yang harus dilakukan oleh talibul ilm. Wala siyama li ghairil jinsi, apalagi berteman, bergaul dengan lawan jenis. Itu bisa menjadi sebab yang sangat merusak bagi proses talabul ilm. Khususon, terutama jika kawannya itu in kathura la'buhu, adalah kawan-kawan yang banyak bermain, banyak santainya, banyak main-mainnya, wa qallat fikratuhu, dan sedikit berpikirnya, jarang dia fokus menuntut ilmu itu. Jadi teman-teman yang mengajak santai, mengajak leha-leha, mengajak main-main, itu yang berpengaruh sangat besar dalam proses mencari ilmu itu. Fa inna tab'a, karena tabiat itu sarraqun. Sarraqun itu artinya menular. Jadi dari kata sarik itu artinya mencuri kan ya. Maksudnya kalau kita berdekatan dengan orang lain, maka tabiat kita itu akan mencuri dari tabiat dia. Tabiat dia juga akan mencuri dari tabiat kita. Fa inna tab'a sarraqun. Jadi tabiat itu ya saling mencuri satu sama lain, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita berdekat-dekat dengan orang dengan jenis tertentu, kita akan cenderung punya sifat atau cara hidup yang mirip dengan orang tersebut. Wa afatul isyrati, jadi akibat dari banyak bergaul itu, doyaul umri, hilangnya waktu, hilangnya umur, bi ghairi faidatin, tanpa faidah. Karena orang yang banyak bergaul itu cenderung banyak bermain-main. Wa zahabuddin, dan perginya agama, hilangnya agamanya, idza kana, jika dia bergaul ma'a ghairi ahlihi, dengan orang-orang yang bukan ahluddin tadi itu, bukan orang-orang yang punya perhatian kepada agama. Fa in ihtaja, jika dia butuh ila man yashabuhu, kepada orang untuk menemaninya, untuk menjadi temannya, faliyakun, maka carilah sahiban solihan, kawan yang soleh, dayyinan, bagus agamanya, taqiyan, bertakwa, wari'an. Jadi kalau wara' itu masdar, kalau orangnya itu wari'an, orang yang wara', zakiyan,
yang bersih, katsirul khair, banyak kebaikannya, qalilal syarri, sedikit keburukannya, hasanal muru'ah. Muru'ah itu artinya ya kepribadian, dari kata mar'un sebetulnya. Itu mar'un itu ya laki-laki, jadi sifat-sifat yang baik itu disebut dengan muru'ah. Hasanal muru'ah, bagus kepribadiannya. Qalilal mumarat, sedikit tidak suka berdebat. Innasiya dzakara, kalau dia lupa maka kawannya itu mengingatkannya. Wa in dzakara, kalau dia sedang baik, sedang melakukan kebaikan, sedang ingat, a'anahu, maka kawannya itu membantu dia dalam kebaikan tersebut. Jadi selesai para asatidz bab kedua ini, adabul muallim, adabul muta'allim fi nafsihi, kita selesaikan sudah 10 poin, sudah selesai. Intinya sebagian besar dari apa yang kita baca dalam adabul muta'allim fi nafsihi itu mengingatkan kita bahwa proses mencari ilmu itu harus dilakukan dengan cara yang fokus, dengan sungguh-sungguh. Makanya kata para ulama itu gimana? Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya, karena kita nggak mungkin memperoleh semua ilmu itu. Sekeras apapun kita berusaha, yang kita dapat itu pasti hanya sebagian saja dari ilmu. Untuk dapat sebagian itu, kamu harus tu'tiyahu kullaka, harus memberikan kepada ilmu itu seluruh dari diri kamu. Kalau kamu hanya berikan setengah-setengah saja dari diri kamu, maka ilmu yang sedikit itu justru tidak akan kamu dapatkan. Jadi itu poinnya. Di bab 3 kita akan bahas tentang adabul muta'allim ma syaikhihi. Nanti yang muallim masih agak di belakang. Jadi tugas-tugas kalian sebagai guru itu gimana adabnya, itu masih agak ke belakang. Ini masih bagian-bagian awal tentang muta'allim, tentang tugas-tugas kita sebagai muta'allim. Taib hakadha nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.